Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal memecahkan semacam misteri medis nih. Sesuatu yang mungkin lagi Anda alami tapi ya jujur aja kadang terasa canggung banget buat diomongin terang-terangan. Kita nggak bakal pakai pendekatan yang kaku atau teoritis banget. Kita bakal bener-bener bertindak layaknya detektif, menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar tubuh Anda. Oke, mari kita bedah sama-sama kasus hilangnya gairah yang misterius ini. Pernah nggak sih tiba-tiba aja minat seksual Anda drop drastis? Kayak padahal beberapa waktu lalu semuanya tuh terasa normal-normal aja. Tapi sekarang, seolah-olah saklar gairah di dalam tubuh itu cetek, dimatikan begitu aja. Bahkan, mungkin Anda sampai di titik di mana Anda mulai cenderung menghindari keintiman. Kalau Anda lagi ngerasain hal ini, dengerin saya baik-baik. Anda sama sekali nggak sendirian. Dan jujur, rasa frustrasi yang Anda rasain itu valid banget, masuk akal banget. Ini tuh masalah nyata loh, dan tenang aja, ada penjelasan biologis yang sangat jelas di baliknya. Nah, hal pertama yang biasanya dilakuin orang pas gairahnya menurun itu apa? Pasti nyari kambing hitam yang paling gampang ditebak dong. Biasanya kita langsung nunjuk ke tersangka biasa. Kayak mikir, wah jangan-jangan hormon saya lagi kacau nih. Atau apa hubungan asmara saya lagi bermasalah ya? Tapi ayo kita luruskan miskonsepsi ini. Ternyata pelaku utamanya justru sesuatu yang mungkin nggak pernah Anda sangka. Masalah pencernaan seperti GERD dan anxiety alias kecemasan. Percaya atau enggak, kondisi biologis pencernaan dan kesehatan mental Anda itu benar-benar pegang kendali penuh atas gairah seksual Anda. Masuk ke bagian pertama dari investigasi kita, tersangka nomor 1, anxiety. Atau gimana pikiran kita tiba-tiba mengambil alih semuanya? Gini cara kerjanya. Secara biologis, tubuh kita tuh ibarat punya dua mode operasi utama. Di satu sisi, ada mode fight or flight alias mode bertahan hidup. Di sisi lain, ada mode rest and relax, waktu tubuh kita lagi istirahat dan santai. Fakta penting yang harus Anda tahu, sistem seksual kita itu cuma didesain buat aktif pas kita lagi ada di mode santai tadi. Masalahnya, pas Anda lagi kena anxiety, tubuh Anda tuh salah nangkep, stres sehari-hari malah dianggap kayak pertarungan hidup atau mati. Ya logikanya aja, reproduksi sama keintiman jelas bukan prioritas dong, pas tubuh Anda lagi sibuk siap-siap buat bertarung. Nah, yang sangat menarik dari hal ini adalah rincian tentang apa yang sebetulnya lagi terjadi di dalam aliran darah Anda pas lagi cemas. Kecemasan itu memicu tubuh buat melepaskan hormon stres besar-besaran yang kita sebut kortisol. Begitu kortisol ini membanjiri sistem tubuh Anda, dia langsung melumpuhkan fungsi-fungsi yang dianggap nggak esensial saat itu. Efeknya? Pertama, gairah Anda otomatis terjun bebas. Kedua, fokus otak Anda dipaksa buat cuma merhatiin rasa nggak nyaman di badan. Dan yang ketiga, ketegangan itu bikin fisik Anda benar-benar kehilangan kemampuannya buat rileks. Tubuh Anda ibaratnya terkunci di status siaga 1 terus-menerus. Oke, lanjut ke tersangka kedua kita, GERD, atau bisa dibilang perjuangan berat yang dialami lambung Anda. Kalau lambung Anda lagi bermasalah, saya yakin Anda udah paham banget sama rasa nggak karuan di perut, sensasi perih atau panas di dada yang biasa disebut heartburn, dan rasanya sekujur badan tuh lelah banget. Coba dibayangin, tubuh Anda itu kayak sebuah rumah, terus GERD ini adalah alarm kebakaran yang bunyi terus dan nggak mau mati. Sistem alarm yang berisik ini otomatis menyedot seluruh daya listrik rumah sampai habis kan? Nah, pas tubuh kita lagi sibuk setengah mati ngurusin peradangan internal ini, energi yang tadinya disiapin buat gairah seksual dan keintiman, ludes, habis kesedot tanpa sisa. Dan ini membawa kita ke satu realitas yang cukup keras dari biologi kita. Tubuh Anda lagi mati-matian fokus buat sekedar bertahan hidup, dan bukan buat menikmati hidup. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Gairah, hasrat, keintiman, itu semua adalah bagian dari menikmati hidup kan? Tapi karena adanya serangan GERD atau rasa sakit fisik yang intens tadi, tubuh Anda secara sepihak langsung mutusin, oke, kita turunin dulu prioritas kesenangan, kita beralih 100% ke mode bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, siklus setan. Ini adalah momen di mana lambung dan pikiran Anda malah asyik bekerja sama bikin masalah baru. Mari kita lihat bagaimana siklus ini terbentuk menjadi sebuah spiral yang makin lama makin narik kita ke bawah. Coba perhatiin, ini tuh logis banget kalau dipecah. Semuanya biasanya berawal dari, langkah pertama, Anda ngerasain rasa nggak nyaman yang parah di lambung gara-gara GERD. Rasa sakit fisik ini dengan cepat memicu, langkah kedua, mood Anda langsung merosot tajam. Nah, perasaan nggak berdaya ini menyeret kita ke langkah ketiga, kecemasan mulai nongol. Anda mulai mikir yang macam-macam, khawatir berlebihan. Otomatis, ini langsung ngebawa kita ke langkah keempat, di mana otak ngerespon kepanikan itu dengan memompa lebih banyak hormon stres kortisol. Dan akhirnya di langkah kelima, sebagai pukulan telak dari kombinasi stres dan rasa sakit ini, gairah Anda anjlok ke titik paling bawah. Parahnya lagi, stres yang tinggi ini bakal bikin asam lambung makin naik lagi. Dan yep,
Siklus ini muter lagi dari awal tanpa henti. Untungnya, kita masuk ke bagian keempat, memutus siklus dan mengembalikan keseimbangan tubuh Anda. Nanganin masalah yang kompleks kayak gini tuh nggak bisa instan, apalagi kalau cuma fokus nargetin gejala hilangnya gairah itu doang. Nggak bakal mempan. Penanganannya butuh pendekatan yang menyeluruh atau holistik. Artinya, Anda harus jalan beriringan, perbaiki kondisi lambung, sekaligus cari cara yang ampuh buat nenangin pikiran yang cemas. Makanya, sekarang makin banyak orang yang sadar betapa efektifnya pendekatan kayak herbal premium atau pengobatan tradisional Tiongkok alias TCM. Kenapa coba? Soalnya metode-metode kayak gini tuh nggak cuma sekedar nutupin gejala sementara, bukan kayak plester luka gitu loh. Mereka diformulasikan khusus buat nyeimbangin kembali seluruh sistem tubuh dari dalam secara alami. Jadi akar masalah di organ pencernaan diperbaiki, dan di saat yang sama ketegangan mentalnya juga diredakan. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui lah istilahnya. Jadi, poin krusialnya adalah, Anda benar-benar bisa kok memperbaiki kondisi ini. Sering banget kan, pas gairah seksual tiba-tiba hilang, kita jadi nyalahin diri sendiri, ngerasa, duh, ada yang rusak nih di badan gue, atau malah overthinking hubungan asmara lagi di ambang kehancuran. Padahal, sama sekali nggak gitu. Langkah pertama, dan yang paling vital buat sembuh, sebenarnya udah Anda lakuin hari ini, yaitu memahami apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam sana. Punya pemahaman kalau ini cuma sekedar reaksi sistemik tubuh terhadap GERD dan kecemasan, itu tuh ngasih Anda semacam power buat ngambil alih kembali kendali atas tubuh Anda sendiri. Kita udah membedah seluruh misterinya hari ini. Intinya, tubuh Anda tuh nggak lagi berusaha ngehukum Anda dengan nyabut gairah seksual gitu aja. Nggak, tubuh Anda tuh justru lagi teriak minta tolong karena kecapean ngelawan rasa sakit pencernaan dan kecemasan yang nggak kelar-kelar. Nah sekarang setelah Anda udah tahu pasti siapa pelaku sebenarnya di balik hilangnya gairah Anda, bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda siap buat mulai benar-benar mendengarkan sinyal dari tubuh Anda dan merawatnya secara holistik? Pikirkan itu ya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi hari ini. Teruslah cari tahu dan sampai jumpa di sesi berikutnya.